Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya mahasiswa ibu yang berbahagia? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan yang kelima. Mudah-mudahan semuanya siap ya menyaksikan kembali tayangan presentasi dari bab berikut ini, yaitu yang akan kita bahas mengenai struktur molekul kovalen. Ready ya? Semua sudah menyiapkan diri, insya Allah. Di pekan kemarin kita sudah membahas tentang atom berelektron banyak ya, dan sudah menghitung mengenai zat efektif ya, atau muatan inti efektif. Diingat kembali apa yang sudah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu. Kemudian di pekan yang lalu juga Ibu memberikan tugas, kalau tidak salah tugasnya yaitu menggambarkan bentuk orbital di software orbital steward yang sudah Ibu berikan, dan alhamdulillah 100% sudah submit ya, sudah mensubmit tugasnya. Oke, terima kasih karena sudah mensubmit tugasnya secara keseluruhan ya. Oke, ini beberapa tugas yang Ibu ambil ya dari pekerjaan teman-temannya, baik dari kelas A atau kelas B, namun tidak disebutkan namanya. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, misalnya yang pertama ini adalah orbital 3dz kuadrat ya, orbital 3dz kuadrat. Oke, orbitalnya sudah benar ya, yang digambarkan sudah tepat. Namun di sini ada sedikit kali kurangnya. Apa kurangnya? Yaitu kalian tidak memberikan irisan di bidang X atau Y atau Z, sehingga kita tidak bisa melihat dalamnya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada juga yang mensubmit tugasnya seperti ini, hanya menyebutkan tugasnya 4D. 4D apa? Gitu ya. D itu kan banyak ya. Ada dz kuadrat, ada dx kuadrat mini kuadrat, dan seterusnya. Nah, tugas-tugas yang seperti ini kurang lengkap ya. Nah, yang lengkap contohnya adalah yang di bawah ini. Misalnya ini adalah menggambarkan orbital 4s. Nah, dan ini diiris bagian dalamnya. Ibu memberikan kebebasan kemarin, silahkan mau mengirisnya dari arah mana saja boleh. Yang penting bagian dalamnya ini terlihat. Dan kita bisa melihat di sini bagian dalamnya terlihat. Sehingga untuk 4S ini kita lihat ada 4 daerah dengan kerapatan elektron yang berbeda, yaitu daerah kebolehjadian elektron ditemukan. Oke, terima kasih ya yang sudah mensubmit tugasnya. Untuk kalian semuanya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ya, di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tadi ya, struktur dan ikatan pada molekul kovalen. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini dua saja, sebenarnya tidak banyak. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan teori hibridisasi pada ikatan kovalen. Ya, jadi yang pertama teori hibridisasi, yang kedua adalah mampu memprediksi bentuk molekul berdasarkan teori Friese-Fl. Ya. Oke, silakan disimak.
materi kita berikut ini. Kalian perhatikan di sini ada rumus struktur dari beberapa senyawa. Di antaranya adalah senyawa yang paling terkenal, ya, semua orang tahu, yaitu H2O, kemudian NH3 dan etanol. Ya, dengan rumus strukturnya seperti ini, HOH, kemudian N mengikat 3H, dan kemudian C mengikat masing-masing, C itu punya 4 tangan yang bisa digunakan untuk mengikat, ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk ball and stick, maka penggambarannya kurang lebih akan seperti ini, dan ini menggunakan text filling, ya. Penggambarannya kurang lebih akan seperti ini. Tapi intinya sama-sama saja, ya, untuk H2O, NH3 dan C2H6O, gitu ya. Oke, dari mana penggambaran rumus struktur ini muncul? Ya, apakah ini muncul begitu saja? Tentu saja tidak. Ya, semuanya muncul berdasarkan berbagai macam teori yang kemudian saat ini kita adopsi. Ya. Nah, ikatan kovalensi itu sendiri memiliki 3 macam atau 3 jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, contohnya adalah pada HF gitu ya, ataupun HCl, misalnya HF, FHCl. Kemudian ada ikatan rangkap 2, contohnya pada CO2, C2H4, dan SO3. Dan ada ikatan rangkap 3, contohnya ada N2CO dan C2H2. Nah, ikatan kovalen itu sebenarnya apa? Apa yang digunakan untuk perikatan? Ayo, coba diingat kembali. Ketika suatu atom dengan atom lainnya itu berikatan, maka yang digunakan untuk perikatan itu adalah elektron yang berada di kulit terluar, atau yang kita sebut sebagai elektron valensi. Maka ikatan yang terbentuk suka disebut juga sebagai ikatan valensi, gitu ya. Seperti pada H2, H dengan H berikatan, gitu ya, menggunakan satu elektron yang berada di kulit terluar, yaitu di orbital 1s. Ya, sama-sama bulat untuk orbitalnya, seperti yang sudah kita pelajari di bagian kemarin. Kemudian HF, H dengan F. H punya elektron valensi di orbital 1s, sementara F punya elektron valensi di orbital 2p. Nah, ini punya elektron valensi di 2 orbital yang berbeda. Sementara untuk F2, dia punya elektron valensi di orbital yang sama-sama berada di 2p. Maka ikatan terluarnya kurang lebih dapat kita gambarkan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalnya ikatan valensi pada H2S, ya, kemudian tidak. Nah, kita lihat di sini ada di 1s ada 1 elektron, kemudian dia juga di S dengan P ada di S-nya ada 2 elektron dengan 4 elektron, ya. Ini untuk hidrogennya, sementara yang biru merah ini adalah yang dimiliki oleh S-nya, ya. Kemudian keduanya berikatan. Kita lihat di sini yang kuning ini yang berasal dari H atau hidrogen berikatan 2 hidrogen dengan 1 S. Maka dapat kita gambarkan ikatan valensinya akan terjadi kurang lebih seperti ini. Ada ikatan antara orbital di P yang berasal dari S dengan orbital S yang berasal dari H. Ada 2, ya, SP, SP, gitu ya. Bisa dipahami kan? Tidak terlalu sulit ya, insya Allah. Berikutnya, ikatan sigma dan phi. Bagaimana kalau yang terbentuk adalah ikatan sigma dan ikatan phi, ya? Ikatan sigma itu terbentuk biasanya pada ikatan-ikatan tunggal, ya. Tapi kemudian jika terbentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap
3, maka tetap ada ikatan sigmanya yang terbentuk di awal dan kemudian diikuti ikatan pi. Jadi ikatan sigma itu biasanya dia punya orientasi yang sama-sama tepat gitu ya. Jadi muka atau depan ketemu depan, muka ketemu muka. Tapi kalau ikatan pi itu orientasinya berbeda, pinggir ketemu dengan pinggir atau sisi ketemu dengan sisi. Dan itu hanya bisa terjadi pada ikatan rangkap, ya, rangkap 2 atau rangkap 3. Sekarang kita lihat data panjang ikatan, ya, data panjang ikatan. Ini adalah data panjang ikatan untuk berbagai macam ikatan dari mulai H dengan H yang punya panjang ikatan paling pendek, ya. Kemudian ini masih panjang ikatan juga, kita lihat antara N ikatan tunggal dengan N rangkap 2 dan N rangkap 3 ini punya panjang ikatan yang berbeda. Ternyata semakin banyak ikatannya, maka itu akan menimbulkan ikatan yang semakin pendek. Ya, kalian bisa bandingkan pada N, juga pada C. C tunggal 154, C ganda rangkap 2 134, C rangkap 3-nya 120. Jadi semakin dia banyak ikatannya, maka ikatannya akan semakin memendek. Ya. Dan ini adalah data energi ikatan. Bagaimana dengan energinya? Kita lihat antara karbon berikatan tunggal dengan karbon rangkap 2 dan karbon rangkap 3. Kalian analisis. Karbon tunggal itu 347, rangkap 2 611, dan yang rangkap 3 837. Artinya energinya semakin tinggi yang rangkap 3 dan terus menurun sesuai dengan banyaknya ikatan. Demikian juga dengan yang nitrogen. N rangkap 3 946, N ganda 418, dan N tunggal 163. Sehingga coba hubungkan ketika si ikatan ini akan diputuskan, gitu ya. Perlu energi besar yang paling besar yang mana? Pakai yang tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Kalian hubungkan berdasarkan data energi ikatan yang ada pada tabel ini, gitu ya. Artinya semakin besar energi ikatannya, maka semakin banyak energi yang diperlukan untuk memutus ikatan pada molekul tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah mengenali kepolaran. Polar versus non-polar. Nah, kepolaran ini bergantung pada apa yang disebut sebagai elektronegativitas. Coba kalian cek, catat, apa itu yang dimaksud dengan elektronegativitas. Kalian recall kembali ingatan di semester-semester yang kemarinnya barangkali, atau kalau lupa coba cek di buku atau di Google, ya. Kita lihat kalau ikatannya antara karbon dengan karbon, maka dia memiliki selisih atau delta keelektronegatifan sebesar 0 karena dua-duanya karbon, maka ya saling menghilangkan, gitu ya. Momen dipolnya 0. Artinya dia yang sama sekali tidak polar, tidak mengkutub kemanapun. Sementara untuk CH, dia memiliki selisih keelektronegatifan 0,4. Nah, ini lebih elektronegatif ke karbon. Ya, kita tahu H sangat elektropositif. Sementara C dengan O, dia memiliki selisih keelektronegatifan 1, ya lebih elektronegatif yang oksigen. Dan Na dengan Cl, dia punya selisih keelektronegatifan yang cukup besar, yaitu 2. Ya, tentu saja Cl lebih elektronegatif. Nah, bahkan kita kenal NaCl ini, ya dia bukan lagi senyawa kovalen kan, karena dia saking elektronegatifnya, selisih keelektronegatifannya besar, gitu ya. Nah, dia kan terdiri atas ion-ion. Dia dengan mudah dia bisa berpisah menjadi ion positif dan ion negatif. Makanya punya selisih keelektronegatifan yang besar. Oke.
Keelektronegatifan pun bergantung pada struktur, gitu ya. Jadi kalau kalian punya pengetahuan struktur yang baik, maka itu akan sangat membantu untuk menentukan apakah si molekul tersebut polar atau tidak polar atau sangat polar atau seperti apa, gitu ya. Misalnya seperti CO2. CO2 strukturnya seperti ini. Ke kiri ada O, ke kanan ada O. Maka karena walaupun C dengan O itu punya selisih elektronegatifan yang besar, tapi karena kanan kiri O, nah bukan oke ya, O, maka ini akan saling menghilangkan. Sehingga momen dipolnya menjadi 0. Ya. Sementara untuk H2O, sekalipun mirip seperti CO2, tapi karena H2O itu, nah, kalau kalian gambarkan atau buat hibridisasinya, dia punya apa yang namanya elektron bebas. Sehingga si elektron bebas ini akan berada di daerah ini, di ekuator, gitu ya. Nah, ini akan membuat si H kemudian terdesak ya dan membentuk sudut seperti ini. Makanya dia menjadi air itu polar, gitu ya, cukup polar lah. Kemudian ada yang H3, CCl4 yang tidak polar, HCl yang polar, BF3 yang non polar, dan CH3Cl yang polar. Kalian bisa analisis apa yang membuat senyawa ini polar atau tidak polar. Bisa dipelajari sendiri ya. Kemudian kita bisa juga memprediksi bentuk molekul berdasarkan teori VCVL atau valence cell electron pair repulsion atau teori perlakuan pasangan elektron bebas. Ya, artinya kalau ada satu pasang atau dua pasang atau berapa gitu ya elektron bebas, maka itu akan menyebabkan tolakan dan ini mempengaruhi terhadap geometri molekul. Ya. Nah, berdasarkan teori VCVL, nah ini kita akan mengenal ada simbol-simbol atau variabel-variabel seperti misalnya AX4. A itu adalah atom pusatnya, X itu adalah atom yang diikatnya ada berapa. Misalnya AX4, A-nya atom pusat 1, X-nya yang diikat ada 4, kemudian udah, E tidak memiliki E, artinya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka bentuknya akan seperti ini, berupa tetrahedral. Tapi kalau AX3E, artinya dia punya satu pasang elektron bebas, maka ini pasti akan memberikan pengaruh. Yang tadinya si NH ini harusnya lurus ke sini, akan seharusnya berbentuk misalnya segitiga planar, tapi karena ada tolakan dari pasangan elektron bebas di ekuator, sehingga menyebabkan si NH yang dua ini terdesak, ya, sehingga membuat bentuknya menjadi di piramid segitiga. Demikian juga dengan H2O. H2O ini punya kerangka menurut teori VCVR adalah AX2E2, di mana A-nya itu adalah O mengikat 2H dan pasangan elektron bebasnya ada 2. Gitu ya. Makanya H2O menjadi seperti ini dan dia menjadi sangat polar. Bentuknya bentuk V, ya, bentuk V. Bengkok. Oke, ini berbagai macam bentuk geometri molekul menurut teori VCVR. Ada trigonal piramida atau segitiga piramid, ya, AX3E. Ada seesaw atau lipat tingkit, ya, AX4E. Ada segi 4 planar, segi 4 datar. Nah, ini AX4E2. Kemudian ada bengkok AX2E, kemudian ada T-shape dan ada square piramida. Oke. Ini adalah beberapa contoh struktur molekul sederhana yang harus kita kenali, ya. Seharusnya kalian memiliki kemampuan untuk menalar di luar kepala untuk
molekul-molekul ini. Seperti CO2, linier, SO2 bengkok gitu ya. Kemudian SO3 segitiga datar dan seterusnya. Ini adalah biasanya contoh-contoh yang sering kali muncul gitu ya, yang sesuai dengan template SF6 oktahedral, kemudian PF5 di piramid segitiga, kemudian XE F4 gitu ya, square planar dan seterusnya. Oke. Selain teori VCTR, molekul kovalen juga bisa dijelaskan menggunakan teori hibridisasi. Ya. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi itu hibrid, diambil dari kata hibrid. Hibrid itu berarti menggabungkan, gitu ya. Menggabungkan, biasanya apa yang digabungkan? Digabungkan dua buah orbital yang memiliki tingkat energi yang berbeda. Supaya bisa diisi, maka harus disetarakan dulu tingkat energinya, sehingga keduanya bisa berikatan. Gitu ya. Kurang lebih definisi sederhananya seperti itu. Kalian buat definisi sendiri ya, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Misalnya pada karbon dalam keadaan ground state, dia punya konfigurasi elektron seperti ini. Ya, di 2s ada 2 elektron dan di 2p ada 2 elektron. Nah, dalam kondisi tereksitasi, maka satu elektron yang dari 2s ini bisa pindah ke 2p, sehingga menjadi tidak berpasangan semuanya. Nah, ini kan berarti sudah terjadi penyamaan tingkat energi. Ya. Nah, sekarang kemudian karena tadi dia sudah terhibridisasi, maka orbital hibridnya itu tadi kan gabungan S dengan P. S-nya 1, P-nya ada 3. Maka kita katakan sebagai orbital hibrid sp3. Begitu ya. sp3 yang bentuk molekulnya kita kenal sebagai apa? Tetrahedral ya. Oke, ini hibridisasi sp3 kurang lebih digambarkannya seperti ini. Ini yang S-nya dengan P-nya yang berjumlah 3 buah. Kemudian terjadilah penggabungan orbital S dengan P, bentuknya menjadi seperti ini. Yang biru itu adalah orbital hibridnya, gitu ya. Maka ketika sudah terisi, maka akan menjadi seperti ini, gitu ya. Setelah berikatan akan menjadi tetrahedral. Ya, contohnya adalah pada CH4. Ya, dia punya sudut sekitar 109,28 derajat. Ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah untuk molekul nitrogen. Molekul nitrogen dia punya konfigurasi elektron di ujung seperti ini, 2s terisi 2 elektron dan 2p terisi 3 elektron. Maka kemudian terjadilah hibridisasi S dengan P, menghibrid menjadi sp3. Secara bentuk dasar, sp3-nya CH4 dengan sp3-nya NH3 memiliki kerangka yang sebenarnya mirip. Cuman apa bedanya coba? Nah, pada nitrogen ini ada satu orbital hibridnya yang sudah terisi penuh oleh elektron. Ya, berarti ada pasangan elektron bebasnya. Sementara tadi pada CH4 semuanya digunakan untuk berikatan, ya. Sehingga ini pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap geometri molekulnya, ya. Oke, selanjutnya adalah hibridisasi sp2, ya. Hibridisasi sp2, misalnya, contohnya pada ini ya, misalnya orbital L2s terisi 2 elektron dan 2p 1 elektron, kemudian menggabunglah si yang satu ini dengan 1 elektron pindah ke sini. Ya, yang ini tetap kosong. Karena kosong, maka tingkat energinya tidak bisa disamakan. Sehingga orbital hibrid yang terbentuknya hanya S dengan 2 dari P. Jadi sp2.
2. Gitu ya. Oke, seperti itu. Ini contoh yang sp3d ya. Orbital sp3d bentuknya nanti akan strukturnya adalah segitiga di piramid, dan ada sp3d2 yang akan membentuk struktur oktahedra. Oke, nah bagaimana cara memprediksi orbital hibrid tersebut? Ya, ada beberapa tahapan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, tuliskan struktur Lewis-nya. Kemudian yang kedua, gunakan teori VSVR untuk memperkirakan geometri molekul. Dan pilihlah hibridisasi yang sesuai. Ya, kayak gini deh kurang lebih contohnya. Oke, kalian bisa pelajari sendiri untuk melihat contoh hibridisasi dari SF4 ya. Oke, sementara ini adalah contoh untuk ikatan kovalen rangkap 2 ya. Etilena contohnya dia punya ikatan kovalen rangkap 2. Menurut PCVR strukturnya adalah segitiga datar. Nah, tinggal kita buat orbital hibridnya ya, berbentuk sp2. Oke, ini adalah etilena hibridisasinya seperti ini. Nah, yang kovalen rangkap 3 pun kejadiannya hampir mirip gitu ya. Asetilena C2H2 memiliki ikatan rangkap 3, maka dia apa hibridisasinya? Coba kalian jawab, tinggal kalian lihat ini. Tadi yang rangkap 2 adalah sp2, berarti yang rangkap 3 hibridisasinya adalah sp ya, hibridisasinya sp dengan satu ikatan sigma dan 2 ikatan phi. Oke, itu untuk ikatan kovalen rangkap 3. Ada latihan yang Ibu berikan di LMS. Kalian bisa memilih sesuai dengan instruksi yang ada di LMS. Ya. Barangkali untuk hari ini perkuliahannya Ibu cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang bisa kalian ambil. Jangan lupa pahami teori hibridisasi dan teori PSF ya. Kalian catat hal-hal penting yang ada dalam perkuliahan kali ini. Kemudian kalian buat refleksi untuk diri kalian sendiri. Apa yang sudah kalian pahami selama mengikuti video presentasi yang sudah Ibu berikan, dan apa yang belum kalian pahami. Seperti biasa, catat hasil diskusinya di LMS, di notes. Jangan lupa untuk submit kehadiran, submit tugas sesuai dengan usaha waktu yang sudah diberikan, dan isi kolom untuk berdiskusi jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang kurang kalian mengerti, atau bisa juga kalian menjawab pertanyaan dari teman kalian. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya.